Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bagaimana keadaannya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Meskipun kita daring, kita harus tetap semangat untuk belajarnya. Ketemu lagi di kelas 2 dengan bab yang baru. Mari kita belajar. Sebelum belajar, marilah berdoa terlebih dahulu. Kalau sudah berdoa, silakan disimak terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari kali ini tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tentunya kita harus mengetahui apa itu hak asasi manusia, apa itu kewajiban. Nah, di sini kita akan mempelajari makna dari hak asasi manusia itu sendiri. Pada dasarnya, pada diri manusia selalu melekat 3 hal, yaitu hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan suatu yang sangat mendasar yang harus manusia miliki, yang dimiliki oleh manusia. Seperti itu. Tanpa ada ketiga hal tersebut, maka hidupnya terasa hampa atau tanpa arah tujuan, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Jadi manusia hidup itu harus mempunyai tujuan, harus mempunyai keinginan, harus mempunyai hak dan kewajiban. Nah, hak sendiri, hak yang dimiliki oleh manusia itu hak dasar yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya, yang dibawanya sejak ia dilahirkan, itulah hak. Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa hak adalah segala sesuatu yang berhak kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita hidup di negara yang bersosial, maka kita mempunyai hak dan kita juga mempunyai kewajiban. Karena hak dan kewajiban itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, seperti itu. Yang kedua, ada ciri-ciri HAM. Apa saja ciri-ciri HAM? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama yaitu hakiki, yaitu hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Nah, hakikinya HAM itu, hak itu dimiliki oleh seluruh umat manusia sejak ia dilahirkan di dunia. Contohnya apa, Bu? Kalian berhak untuk hidup, dilahirkan, mempunyai orang tua, mendapatkan kasih sayang, itu hak kalian yang mutlak dan hakiki, dimiliki oleh setiap manusia itu sendiri. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, dan perbedaan yang lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Itu sudah melekat di dalam diri masing-masing ya. Yang keempat yaitu tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Tentunya semua memiliki hak itu sendiri. Selanjutnya, nah di sini ada macam-macam HAM. Banyak sekali. Yang pertama itu ada hak asasi pribadi. Kalian harus mengetahui hak asasi pribadi itu apa saja. Yang pertama, kebebasan masuk dan mengikuti organisasi. Kalian sekolah, contohnya kalian sekolah, di sekolahan ada
organisasi A, B, C, dan sebagainya. Kalian berhak mengikuti organisasi yang kalian pilih dan kalian suka, seperti itu, tanpa ada paksaan. Nah, itu namanya hak pribadi. Yang kedua, kebebasan mengeluarkan pendapat. Nah, semua hak boleh berpendapat. Semua orang boleh berpendapat. Kalian setelah saya ajar ingin berpendapat, silahkan. Itu lebih baik dan nilai plus. Public speaking itu perlu. Kalian perlu berpendapat. Karena apa? Karena setiap pendapat orang itu pasti berbeda-beda. Siapa tahu ketika kalian berpendapat, nantinya pendapat kalian bisa diterima oleh orang banyak. Nah, itu juga bisa. Itu hak asasi pribadi. Yang ketiga, kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. Nah, seringkali di negara ini ketika orang tua beragama A, nah anak harus mengikuti agama orang tua. Sebenarnya di dalam hukum, di dalam negara ini kita berhak memilih agama yang kita anut dan kita percaya sesuai dengan keyakinan kita. Kalian kalau semisal masih anak-anak belum berusia 17 tahun itu boleh mengikuti agama orang tua, tetapi ketika kalian berumur 17 tahun itu sebenarnya boleh memilih agama yang kalian percayai, begitu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tidak ada paksaan sama sekali, karena kepercayaan itu ada di diri kalian sendiri masing-masing. Jadi harus ditaati, apa yang ada di agama tersebut harus diikuti, seperti itu. Yang kedua ada hak asasi politik. Ada 3 macam, yaitu hak menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, dan hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Itu hak-haknya. Yang ketiga ada hak asasi ekonomi. Hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan. Itu hak ekonomi. Yang kedua ada kebebasan memilih pekerjaan. Yang ketiga ada hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Jadi di ekonomi ini kalian bebas untuk mencari, memiliki, dan mengumpulkan kekayaan. Bekerja dimanapun yang kalian inginkan. Memilih porsi kalian sendiri-sendiri. Ingin berjualan, silahkan. Ingin bekerja di perusahaan, silahkan. Itu tidak ada batasannya. Yang tidak dibolehkan itu menjual barang-barang terlarang yang sudah ditetapkan tidak boleh di negara kita, seperti itu. Yang keempat ada hak asasi hukum. Nah, ini hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Semua orang mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Jadi tidak ada orang yang miskin tidak dapat perlindungan hukum, tidak ada orang kaya saja yang mendapatkan perlindungan hukum, tidak. Kita sama di mata hukum, jadi semuanya memiliki perlindungan sendiri. Yang kelima ada hak asasi, hak sosial dan budaya. Ada 3 macam. Hak untuk mengembangkan dan partisipasi dalam kebudayaan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta. Yang ketiga ada hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lainnya. Nah, ini karya cipta. Apa itu Bu karya cipta? Contoh, semisal kalian membuat sebuah lagu. Nah, terus lagu itu dirilis, hak ciptanya milik kalian. Nanti orang lain kalau ingin menyanyikan lagu itu harus izin sepengetahuan kalian, karena itu hak ciptanya milik kalian. Jadi seperti itu contoh kecilnya. Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan,
kesejahteraan, dan pendidikan yang lainnya. Nah, kalian sudah memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Sekarang sekolah sudah digratiskan selama 12 tahun. Nah, itu juga berlaku di Indonesia kan, di negara kita. Yang keenam, ada hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penangkapan, peradilan, penyitaan atau penggeledahan. Ini pada kasus-kasus yang sudah diajukan ke hakim seperti itu, kasus-kasus ya sudah berat gitu ya. Nah, di sini mungkin sampai sini dulu materinya tentang hak dan kewajiban. Nanti kita akan pelajari lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.